Hai guys, selamat datang di channel Drakor Mania. Kali ini, Mimin mau ajak kita menyelami drama fantasi romantis yang bikin deg-degan, yaitu While You Were Sleeping. Drama ini bercerita tentang 3 orang yang punya kemampuan melihat masa depan lewat mimpi, tapi mereka harus berjuang keras buat mencegah tragedi. Di episode pertama ini, kita kenalan dulu nih sama si cantik Nam Hongju. Hongju ini punya masalah unik guys. Dia sering banget dapat mimpi aneh, dan mimpi-mimpi itu selalu jadi kenyataan. Saking seringnya, dia sampai parno sendiri. Pagi itu, Hongju bangun dengan panik. Dia mimpi memeluk seorang pria asing yang belum pernah dilihatnya. Astaga, dia sampai curhat ke ibunya. Bilang kalau mimpinya ini gila banget, apalagi dia merasa bukan tipe yang agresif ke pria. Ibunya yang santai malah ngejek Hongju. Mimin jadi ikutan gemas deh lihat interaksi ibu dan anak ini. Ibu Hongjo mengingatkan kalau semua mimpi Hongjo itu selalu jadi kenyataan. Hongjo jelas nggak mau mimpi anehnya ini datang. Tapi seperti sudah diatur takdir, saat dia dan ibunya keluar, mereka melihat tetangga baru pindahan di seberang rumah. Dan tebak guys, pria yang Hongjo peluk dalam mimpinya. Namanya Jung Jae-chan, seorang jaksa yang baru pindah. Hongjo langsung panik, apalagi saat Jae-chan menolak kue beras pemberian ibunya dengan kasar. Keesokan harinya, Hongjo naik bus dan kaget setengah mati. Jae-chan, si tetangga baru, duduk persis di sebelahnya meskipun banyak kursi kosong. Hongjo langsung GR dan berpikir, wah jangan-jangan dia naksir Mimin nih. Naksir Hongjo maksud Mimin, hehe. Dengan pede, Hongjo menolak Jae-chan, bilang dia nggak tertarik. Tapi ternyata, Jae-chan cuma berdiri dan menawarkan kursinya pada 2 gadis lain. Astaga, Hongjo auto malu 7 turunan. Semua penumpang bus berbisik-bisik menertawakannya. Setelah kejadian memalukan di bus, Hongjo baru sadar. Pria yang dia tolak mentah-mentah itu adalah pria yang menolaknya di intercom kemarin. Double malu guys. Tapi yang lebih penting, saat makan malam, Hongjo melihat ada pria yang jarinya diperban. Persis seperti yang dia lihat di mimpi 3 bulan lalu. Dalam mimpinya, pria itu akan meninggal karena ledakan saat merokok di dekat bensin. Hongjo dan ibunya langsung berusaha mati-matian mencegah pria itu merokok. Mereka merampas rokok dan koreknya. Namun pria itu marah besar dan mengusir mereka. Hongjo merasa lega karena sudah mengambil koreknya. Tapi ibunya menyadarkan Hongjo bahwa takdir itu sulit diubah. Pria itu punya pilihan dan hidupnya sendiri. Hongjo sangat terpukul. Dia ingat ayahnya dulu juga meninggal karena tidak percaya pada mimpinya. Hongjo mulai putus asa. Merasa bahwa mengetahui masa depan pun tidak akan mengubah apa-apa. Sementara Hongju bergulat dengan takdir, kita beralih ke kisah Jung Jae-chan. Hari itu adalah hari pertama Jae-chan bekerja sebagai jaksa. Rekan-rekannya heboh merayakan kedatangannya. Di tengah keramaian, muncul seorang pengacara sukses bernama Lee Yubam. Ternyata, Yubam ini adalah mantan tutor Jae-chan saat SMA dan juga pacar Nam Hongju. Yubam tampak sangat ramah, tapi ada aura licik di sana. Mereka mengenang masa lalu, saat Jae-chan masih bodoh dan Yuba mengajarinya. Mimin kasih tahu ya guys, ada momen plot twist di sini. Dulu, Yuba meyakinkan Jae-chan untuk memalsukan nilai rapor demi mendapatkan uang dari ayah Jae-chan. Yuba menyebut ini situasi win-win. Jae-chan mendapatkan motor, Yuba mendapatkan uang. Sejak saat itu, Jae-chan tahu betapa manipulatifnya Yubam. Pertemuan mereka sekarang sebagai jaksa dan pengacara pasti akan memicu konflik besar. Malam itu, Hongjo kembali mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Dia melihat dirinya sendiri di rumah sakit dengan rambut panjang, menangis histeris. Dia menyadari, dalam mimpi itu, ibunya meninggal karena kecelakaan yang dia sebabkan. Hongjo terbangun dengan ketakutan luar biasa. Dia mencoba memotong rambutnya, berharap mengubah penampilannya di mimpi bisa mengubah takdir. Tapi ibunya malah menganggap itu lucu. Ibunya berkata, "Jangan khawatir. Mimin tidak akan mati seperti itu." Sungguh kata-kata yang menusuk hati guys. Ketakutan Hongjo semakin nyata ketika berita di TV mengumumkan bahwa pria perokok yang mereka cegah kemarin meninggal dalam ledakan di pom bensin. Persis seperti yang Hongjo lihat. Hongjo panik. Kalau mimpi tentang pria perokok itu benar, bagaimana dengan mimpi tentang ibunya? Dia berteriak pada ibunya, masa depan tidak berubah dan dia harus melakukan sesuatu. Waktu pun berjalan, dan tibalah tanggal yang Hongjo takuti, 14 Februari 2016, hari Valentine. Hongjo bertemu dengan pacarnya, Yubung, yang sekarang sudah jadi pengacara sukses dan punya mobil baru. Hongjo berpura-pura baik-baik saja,
tapi dia sangat cemas. Dia terus menelpon ibunya karena firasat buruk. Karena khawatir, Hongjo memutuskan membatalkan kencan dan pulang cepat. Tapi dia tidak berani menyetir di tengah salju. Disinilah momen krusial terjadi, guys. Hongjo meminta Yubum untuk menyetir mobilnya. Sebelum pergi, Hongjo bertanya pada Yubum, "Jika aku menyebabkan kecelakaan, maukah kamu menjaga ibuku?" Yubum berjanji akan menjaga keduanya. Mereka pun pergi, meninggalkan Jae-chan dan pacarnya di restoran. Jae-chan yang melihat mereka pergi, tiba-tiba merasa ada yang janggal. Di mobil, Hongjo terus mencoba menghubungi ibunya, yang ternyata meninggalkan ponselnya di kafe. Lega sesaat, tapi kita tahu, takdir sedang menunggu di depan. Dan benar saja guys, adegan tiba-tiba berpindah. Hongjo terbangun di rumah sakit. Yang aneh, rambutnya sudah panjang lagi, persis seperti yang dia lihat di mimpi. Dia bertanya tanggal berapa sekarang. Bibinya menjawab dengan sedih. Ini sudah malam Natal, 10 bulan setelah kecelakaan. Hongjo shock. Dia langsung mencari ibunya. Sang bibi menjelaskan bahwa ibunya berjuang keras membayar ganti rugi dan tagihan rumah sakit, sampai menjual semua asetnya, termasuk restoran. Tapi suatu hari, ibunya jatuh sakit dan meninggal. Hongjo hancur. Dia tidak percaya mimpi buruknya menjadi nyata, bahkan setelah dia berusaha mengubahnya. Dia menangis dan berteriak, meminta bibinya mengatakan ini hanya mimpi. Tapi penderitaan Hongjo belum berakhir. Bibinya kemudian mengatakan bahwa Hongjo harus diadili. Hongjo bingung. Dia tidak menyetir saat kecelakaan. Tapi bibinya menegaskan, kecelakaan itu terjadi karena Hongjo dan dia harus bertanggung jawab. Disinilah Hongjo menyadari, meskipun dia berhasil menghindari menyetir, dia tidak bisa menghindari takdir yang menimpanya. Konflik utama baru saja dimulai, guys. Apakah Hongjo benar-benar penyebab kecelakaan itu? Siapa yang sebenarnya menyetir? Kita harus tunggu jawabannya di episode berikutnya. Jangan lupa kasih like, komentar, dan subscribe ya, untuk mendukung Mimin terus bikin alur cerita seru. Sampai jumpa di Drakor Mania selanjutnya. Bye guys!